Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sumber beserta diseminasi pemanfaatan papan interaksi digital yang kemarin itu ada monitoring dari dulu namanya LPMP ya Bapak Ibu. Sekarang nggak tahu namanya apa lagi ya, sampai bingung BPGP ya. Ibu siapa terus sering ketemu ya, Ibu Rini apa namanya ya. Nah, jadi menanyakan tentang penggunaan ini. Nah, sementara teman kita yang sudah menjalani pelatihan adalah Bu Wahyuni. Oleh karena itu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di tempat ini dalam rangka untuk diseminasi ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah walaupun sekolah kita baru mendapat 2, tapi selama ini saya lihat pemanfaatan dari PID ini sudah sangat intens ya, artinya sering digunakan. Jadi walaupun ada sekolah-sekolah yang banyak juga belum tentu ya. Oleh karena itu saya mengapresiasi dari Bapak Ibu semua yang sudah bisa menggunakan media pembelajaran yang dikirimkan oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk mempermudah mungkin ya. Kalau zaman dulu kan Bapak Ibu Guru kalau habis ngajar bajunya penuh dengan kapur ya, sampai begitu pulang dari kelas bersih-bersih karena ketika siswanya menghapus butiran-butiran kapurnya masuk ke hidung ya, tidak sehat. Nah, sebetulnya harus menjadi pengalaman bagi ibu-ibu yang baru ya, P3K harusnya lebih semangat lagi karena fasilitasnya lebih sehat daripada guru zaman dulu ya. Nah, oleh karena itu pemanfaatannya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian ketika memanfaatkan alat ini, tolong ininya diisi Bapak Ibu ya. Karena apa? Walaupun catatan ibu sederhana, tapi ini bukti bahwa iya kemarin itu Pak saya sampai puyeng nyari-nyari ini gitu ya. Karena Ibu ini itu menanyakan mana pemanfaatannya benar tidak, mana buktinya. Iya, jadi tolong teman-teman nanti kalau menggunakan ini segera mengisi ini ya. Itu dalam rangka untuk kedisiplinan dalam penggunaan alat-alat ini, sehingga ketika ada monitoring berikutnya, oh betul bahwa sekolah ini diberikan bantuan itu ya dimanfaatkan secara maksimal. Jadi senang kalau rebutan ya, di sana kan sudah ada tuh catatan-catatan ya. Saya senang kalau seperti itu, gitu, antusias. Tapi kalau ininya dibiarkan gelap gulita ya berarti tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Makanya ada papan, jadi papan itu mangga diisi juga oleh ibu. Kalau nanti hari Jumat minggu depan saya mau masuk ke lab ini atau jam berapa hari ini saya mau ke sini, sehingga teman yang mau ngisi ini juga lihat daftar ininya ya, penggunaannya, sehingga tidak bentrok ya. Nah itu saja sih mungkin pesan dari kami menyampaikan waktu monitoring ke Ibu ini ya. Dan alhamdulillah saya mau udah kenal SMP 1 Sumber hebat jadi gitu ya. Jadi di mata orang luar tuh SMP 1 Sumber tuh luar biasa. Makanya Bapak Ibu guru ya juga harus membuktikan bahwa memang betul-betul gitu ya. Jangan sampai orang luar punya ekspektasi hebat, begitu nyampe ke sini waduh gurunya tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah kita.
Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi dari Bu Wahyuni. Oleh karena itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih juga kepada Bu Uni ya, nanti bisa disampaikan sedetil mungkin untuk memaksimalkan penggunaan dari papan interaksi digital. Karena setelah ini nanti panitia perpisahan kumpul lagi di sini. Oke, itu saja. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Uni. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan BIMTEK atau diseminasi pemanfaatan papan interaksi digital ini. Sebelumnya, saya merasa asap kurang panas di sini karena saya kira guru-guru di SMP 1 Sumber sudah jago menggunakan papan interaksi digital ini. Sepertinya saya di sini bukan sebagai pemateri, tapi lebih tepatnya kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu aplikasi ini, kita bisa sharing dan berbagi di kegiatan ini. Nah, kita mulai saja. Saya akan menyampaikan ini waktu bulan Februari. Saya ditugaskan dari Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan pemanfaatan papan interaktif digital ini. Nah, waktu itu saya mengikuti kegiatan 1 hari mulai dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Banyak sekali materi yang disampaikan dari pemateri sebelumnya. Akan tetapi mengingat waktu yang begitu singkat ya Bapak Ibu, jadi insya Allah saya akan mempercepat materi yang akan disampaikan. Nah, di sini ada tujuan pelatihan, yaitu memahami konsep digitalisasi pembelajaran menggunakan PID secara interaktif dan efektif, mengintegrasikan rumah pendidikan dan ruang murid dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah memanfaatkan rumah pendidikan dan ruang murid belum dalam kegiatan pembelajaran? Sudah belum? Nah, ruang pendidikan dan ruang murid ini adalah aplikasi atau layanan pendidikan yang terintegrasi dari SSO akun Belajar ID dan berbasis kebutuhan pengguna. Nanti kita aplikasikan di sebelah kanan ini. Nah, ruang murid ini bersumber dari sumber belajar digital, latihan soal interaktif, pembelajaran fleksibel. Mungkin Bapak Ibu termasuk ibu-ibu, termasuk saya juga ya. Malam itu pasti mau belajar apa nih di kelas, menyiapkan apa, tapi di sisi lain ada kegiatan yang lebih sibuk lagi gitu. Sampai sekolah, Bapak Ibu jangan bingung-bingung akan menyampaikan materi apa, karena sudah ada materinya di ruang murid. Nanti kita satu persatu mencobanya Bapak Ibu. Nah, di sini aktivitas dengan PID manfaatnya bisa menonton video, diskusi interaktif, simulasi dan game edukatif dan penilaian langsung. Kemudian ada bahan ajar interaktif. Di sini interaktif dan adaptif, memberikan umpan balik dan meningkatkan berpikir kritis. Nah, tools pendukung mana? Di sini tools pendukungnya adalah ada kerjasama dengan Canva, Quizzes, Canva, GeoGebra, Puppet, dan AI tools untuk evaluasi. Nah, saya sudah membuat beberapa contoh penggunaan tools yang tadi. Aplikasi Learning App ini saya gunakan ketika untuk memantik pembelajaran Bapak Ibu.
Ini salah satu aplikasi yang saya gunakan dalam pembelajaran. Aplikasi ini bisa digunakan ketika memantik seperti itu. Ada yang mau coba? Silakan, Bapak Ibu. Kita simak bersama-sama ya. Mami yang tanya. Nah, ada pertanyaan yang pertama. Apa yang akan dilakukan oleh pria berjas yang ada di dalam lift? Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Menahan pintu liftnya. Membantu dengan tersebut. Membiarkannya saja. Menahan pintu lift biar tidak terbuka. Coba kita lihat. Ada lagi yang mau menjawab? Ahli nama semua ya? Betul. Tadi Pak, berapa? Coba kita lihat. Coba, balonnya terbang berwarna pink. Iya, berarti alhamdulillah Bapak Ibu di sini fokus ya. Alhamdulillah, udah coba. Lihat. Tanggung jawab juga ya. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bagaimana perasaan pria tersebut setelah menolong nenek yang menyeberang jalan? Jadi seolah kita menjadi pria tersebut. Mana siapa? Hero. Kecapean. Senang. Kecapean. Merasa senang karena sudah berhasil membantu seseorang. Ada lagi? Dia bete karena ternyata yang ditolong nenek-nenek. Coba ada lagi yang mau menjawab? Coba kita lihat ya. Apa yang akan dilakukan oleh si pria terhadap laki-laki yang memakai topi? Mendorongnya. Menarik tangan kakek tersebut. Inilah sebenarnya diskusi ya. Kita bisa aplikasikan di kegiatan pemantik pembelajaran Bapak Ibu supaya lebih seru. Coba kita lihat lagi.
hati, pesan apa yang dapat Bapak Ibu dapatkan dari video tersebut? Seperti pepatah, jangan lihat isi buku dari covernya. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan seseorang dari penampilan. Misalnya kayak tadi kita mikirnya orang itu kan kayak jujus gitu, mungkin sih nenek-neneknya mau di kayak bunda mau didorong gitu kan, itu sudon itu nggak boleh. Menurut saya itu kayaknya si laki-laki itu kayaknya orangnya pengen dibales deh, gitu ya, suka apa? Pamrih tuh, iya. Artinya bahwa saya kemarin nolongi orang nenek-nenek gitu. Nah sekarang saya coba kalau saya jadi orang buta itu gimana? Mau jadi ya dong tidak? Karena orang yang pengen dibalas. Kalau dilihat dari cerita Soloan ya, kan awalnya si orang tersebut nggak peduli dengan lingkungan gitu ya. Terus ketika ada suatu perubahan kecil di tersebut gitu ya, terus ada apa ya, perasaan senang juga ke dianya ketika dia melihat, oh itu saya kayaknya dulu kayak gitu tuh. Akhirnya pengen si orang tersebut berubah gitu, seperti dianya gitu. Betul, karena merasakan bahagianya di situ gitu. Terima kasih Pak Ridwi, Bu Amin dan Pak Jumis. Ada lagi? Ada lagi? Sama ya? Ya seperti saya sepakat dengan pendapatnya Pak Ridwi bahwa sedikit perubahan kecil yang kita lakukan akan berdampak besar. Dan yang lebih pentingnya kita harus lebih peduli di sekitar lingkungan kita gitu sepertinya Bapak Ibu. Ya, ini salah satu contoh aplikasi yang saya gunakan ketika sebagai awal pembelajaran seperti itu. Kita kembali ke materi sebelumnya. Nah, yang tadi saya menggunakan aplikasi Learning Apps. Nah, di sini ada ya. Itu sebenarnya hanya untuk supaya anak berpendapatan. Betul. Bukan sebuah solusi. Betul. Betul. Di sini kan pemantik ya. Hanya untuk anak supaya bisa ngomong, bisa berpendapat. Betul. Benar tidaknya mungkin kita hanya bisa mengarahkan. Betul. Nah, di sini lebih menarik perhatian seperti itu. Ya betul, karena di sini juga kita lagi krisis karakter ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, aplikasi yang keduanya kita menggunakan Canva. Mungkin Bapak Ibu suka menggunakan Canva. Ini salah satu contoh hasil tesis saya menggunakan aplikasi Canva. Nanti kita bisa aplikasikan menggunakan AI, metode yang di Canva itu. Nah ini bahan ajar yang saya buat ketika melakukan penelitian. Saya di sini full memanfaatkan Canva karena di sini sangat lengkap seperti itu. Nah di sini ada aktivitas. Nah, di sini ada menu utamanya. Ada petunjuk penggunaan, sasaran pengguna, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, peta konsep, topik 1 yaitu temanya berlibur, topik 2 indahnya batik khas Cirebon, dan topik 3 kisah budaya Cirebon melalui arsitektur kuno. Kemudian ada uji capaian pembelajaran. Kita lihat ke petunjuk pengguna. Nah, di sini ada tanda mulai, ada halaman utama, menu utama, dan selanjutnya. Kita langsung ke topik berikut saja. Nah, di sini ada topik 1, ada pertanyaan pemantik juga, ada materi juga.
Jadi kita bikin sekali, tapi bisa dimanfaatkan berkali-kali gitu Bapak Ibu. Ini masih materi. Nah, di sini aktivitas 1. Aktivitas 1 saya membuatnya menggunakan AI. Kita coba. Jadi pertanyaannya dalam bentuk permainan. Nah, di sini judulnya pemburu ide pokok karena materi yang tadi ide pokok. Nanti kita contoh yang lainnya ada. Silakan siapa yang mau mencoba? Gak apa-apa. Bahasa Indonesia itu mata pelajaran umum. Coba. Silakan siapa Bapak Ibu? Atau mau bersama-sama? Sama-sama. Kita kasih semuanya bersama. Nah, di sini. Ini wacananya. Ada liburan semester. Judulnya Sarapan di Kota Udang. Nah, coba di sini. Kita coba tulis satu paragraf. Paragraf 1. Letak ide pokoknya di mana, Bapak Ibu? Di awal ya. Ide pokoknya apa ya kira-kira? Coba kita lihat. Nah, siapa juga Bapak Ibu barangkali mau coba menjawab di depan? Ya. Liburan semester. Nah, boleh silakan Bunda. Sini kita Bunda. Enggak, di sini kita belajar bersama-sama, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Coba satu lagi. Ini udah dulu. Ide mungkin kira-kira apa ya Bapak Ibu? Coba kita lihat lagi wacananya. Melihat keraton, kemudian alun-alun, nah gitu. Nah ini, jadi bisa kita diisi. Kalau kita capek mengetiknya, kita ucapkan saja. Nah, di sini. Jadi kita bisa melihat keraton, kemudian alun-alun, nah gitu. Ya. Nah ini, jadi bisa kita diisi. Kalau kita capek mengetiknya, kita ucapkan saja. Nah, gitu. Nah, ini, jadi bisa kita diisi. Kalau kita capek mengetiknya, kita ucapkan saja. Nah, gitu.
jalan-jalan ke Cirebon untuk berkunjung ke keraton dan menikmati makanan khas Cirebon. Menikmati kuliner Cirebon. Lebih seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lanjutkan materinya, kayaknya waktunya kurang ya. Kita kembali lagi ke materi karena masih banyak lagi. Nah di sini berarti kita menyiapkan materinya itu sendiri ya? betul. Nah betul, ini pertanyaan yang bagus. Bu ini kayaknya capek ya untuk menyiapkan materi. Ini saya repot deh, belum masak dan lainnya. Betul. Ini solusinya Bapak Ibu. Kalau kayak gitu kan ya kan solusinya biar kita tidak ada repot. Betul. Ada solusinya Bapak Ibu. Potong nggak ada ya? Apa masalah? Inilah solusinya, rumah pendidikan. Oh belum ada. Ada yang bisa ya? Sudah ada, baru ditanyakan di sini. Nah, Destinasi. nah di sini Bapak Ibu ribet bunyi bikin game begitu, belum yang soalnya materinya. Sini solusinya Bapak Ibu. Nah, ada ruang GTK, ada ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Rumah pendidikan sudah tersedia di sini ya. Coba kita lihat ke ruang murid. Ada yang mau bantu di sini? Coba jelajahin. Kalau tadi kan bahasa Indonesia semua ya. Matematika mana? IPS mana? Nah di sini. Di sini sudah ada tersedia sumber belajar, latihan soal, dan sumber buku pendidikan. Coba silakan. Silakan, ada yang mau maju? Coba kita lihat. Kelas berapa? Kita pilih kelasnya. Nah, di sini ada PAUD, SD, sampai SMA dan SMK. Nah, ruang GTK itu sudah termasuk di rumah pendidikan di dalamnya, bagian dari. Ya, betul. Nanti kalau mau masuk ke ruang GTK, kita login dengan akun ID, belajar ID. Musik seni ini. Seninya baru seni rupa dan seni tari. Budi beda lagi, Budi itu buku digital. Ya. Nah, bisa. Coba dilihat. Nah ini ada tuh mulai ada gamenya. Mulai coba diklik. Ya. Sudah ada materinya Bapak Ibu, jadi kita
Ibu. Unduh di prestasi. Betul. Dan di sini ada pembelajaran literatur. Nah ini. Nah ini materinya. Contoh, tuh materinya ada. Kalau ditayangkan semua ada 30 slide seperti itu. Bisa. Nanti ada di ruang bahasa. Kita punya anak kecil mau dongeng itu ada di situ. Ruang pendidikan tapi di ruang murid di ruang bahasa. Ada lagi. Ya udah. Ini sebagai sampel saja ya Bapak Ibu ya. Iya ada latihannya juga ada. Coba kita lihat di. Makasih Pak Rifki. Tadi kan kata Bunda, ini semua dari semua ada juga. Coba kita ibu maju dong. Soalnya dari pertama ada ini saya udah nanya nih cari slide di YouTube di apa? Tadi kan ini itu sumber belajar. Nah, soalnya ada. Boleh. Coba kita scroll ke atas Ibu. Kita cari mata pelajaran apa? Di scroll boleh. Matematik. Kelas berapa? Coba di atas lagi. Oke di scroll atas. Ada aljabar, pola bilangan. Iya. Belajar rumah pendidikan, di dalamnya ada ruang BTK, ruang murid, ruang guru, ruang pemerintah, ruang bahasa. Ini di ruang murid. Ya boleh. Nah, coba kedua. Nah ini coba kita ibu apa? Nanti kalau misalkan mau masuk ke GTK Oke, sekarang kita masuk ke frekuensi. jadi ibu guru dan guru bisa diterima di sini maksimal gitu ya. Kalau gue punya poin dan gue mau melempar, sebanyak 100 kali. Disisipkan di Baik, terima kasih Bu Afi. Kalau gue lempar 100 kali, berapa kali gue menangkan itu? Nah itu sebenarnya pertanyaan kan masyarakat. Kalau engkau posisinya tepatnya, dan kira-kira berapa kali gue celaka? Coba dong ya, coba. Nah, mau nggak coba? Ada yang mau coba lagi? Coba kita explore ke ruang-ruang lainnya. Tadi kan kita explore ruang murid ya. Coba kita ruang bahasa. Bunda ada jangka tidak di alat smartphone-nya yang Ada. Iya, smartphone. Langsung ke smartphone itu. Mau lihat jangka itu. Nah, smartphone-nya papannya bagus. Coba lihat jangka itu. Coba masukkan yang memasukkan tengah-tengah.
Nah, kita langsung ke penutup ya Bapak Ibu ya. Nah di sini bentuknya sebagai PID sebagai transformasi pembelajaran, terus sebagai fasilitas digital seperti itu. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau? Boleh. Kalau misalnya ini di ruangan ini penuhnya ya. Ya. Nah, bisa nggak kita di laptop? Bisa diunduh di laptop. Tadi ini ruang pendidikan. HP juga bisa sih, kita di HP yang menggunakan aplikasi bisa sih. Yang penting ini rumah pendidikan. Kalau misalkan login nanti bisa ruang BTK dan sebagainya. Nah ini formatnya seperti ini. Nah ruang BTK juga ini bukan di dalamnya metro. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya, saya cukup. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya di sini.